dari awal sudah memberikan yang namanya benefit berupa pelatihan sebelum kita berangkat. Selama pelatihan itu kalian juga mendapatkan yang namanya stipend atau uang saku. Lalu kalian juga sudah mendapatkan stipend bulanan. Lalu kalian juga mendapatkan CCS atau Childcare Subsidy. Itu sangat berguna bagi kalian yang bawa anak ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips nomor 2, yaitu perhatikan betul aspek beasiswanya itu sendiri. Oke, yang pertama poinnya adalah kalian perhatikan apakah beasiswa ini beasiswa luar negeri atau beasiswa dalam negeri. Karena ini beda ya. Tapi saya nggak akan bahas detail di sini karena nanti akan saya buatkan video khususnya perbandingan beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Oke, tapi paling nggak yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kalau beasiswa dalam negeri itu atau luar negeri itu izinnya terhadap kantor kalian. Itu pasti akan berbeda. Kalau luar negeri sudah pasti butuh yang namanya izin lebih matang ya dari kantor kalian, karena yang pasti kantor kalian itu sudah harus rela untuk kalian ke luar negeri, dan itu susah nanti bakal menghubungi kalian lagi di sana. Beda halnya dengan dalam negeri, maka untuk izin sudah pasti akan lebih mudah yang di dalam negeri. Lalu kalau misalnya kalian pilih juga beasiswa luar negeri, maka pertimbangan keluarga juga perlu difikirkan. Lalu masalah penghasilan juga atau uang saku yang akan menjadi berbeda kalau misalnya kalian pilih beasiswa dalam negeri. Kalau misalnya dalam negeri itu sudah pasti rupiah dan jumlahnya biasanya sih relatif ngepas lah ya. Dengan sesuai dari standar biaya yang ada di masing-masing kota di Indonesia. Sedangkan kalau di luar negeri sudah pasti bulanannya lebih besar, karena memang biaya hidup di sana juga biasanya cenderung lebih besar. Jadi sebenarnya sama aja atau enggak, sudah pasti beda kalau menurut saya, karena selain stipend atau selain uang saku bulanan juga banyak benefit-benefit lainnya, dan itu saya tidak akan bahas detail di sini, oke? Mungkin nanti akan di video selanjutnya saya akan buat perbandingan beasiswa dalam negeri dengan luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua dari tips yang nomor 2, yaitu dari segi aspek beasiswa. Nah, sekarang kita akan ngebahas yaitu si sponsornya itu sendiri. Nah, di sini penting banget karena sponsor ini menentukan nasib kalian selama kalian berada di kota atau negara tujuan kalian beasiswa. Pertama, dari segi benefit yang akan saya bahas di sini. Masing-masing sponsor itu akan memberikan benefit yang berbeda. Ada yang benefitnya lebih tinggi, ada yang benefitnya di bawah, ada yang benefitnya nggak cuma material, tapi imaterial juga diberikan oleh mereka, seperti pelatihan-pelatihan, lalu juga pendampingan, bahkan hingga kalian menjadi alumni, kalian tetap mendapatkan benefit dalam bentuk imaterial tadi. Lalu juga bagaimana benefit terhadap nggak cuma diri kalian sendiri, tapi juga terhadap keluarga kalian. Mulai dari insurance misalnya, apakah itu ditanggung ataukah tidak. Lalu apakah ada program subsidi yang diberikan kepada keluarga kalian. Dalam kasus ini misalnya AAS ya. AAS itu, karena saya award di AAS, jadi saya lebih banyak tahu tentang AAS. AAS itu dari awal sudah memberikan yang namanya benefit berupa pelatihan sebelum kita berangkat ke Australia. Selama pelatihan itu kalian juga mendapatkan yang namanya stipend atau uang saku. Tidak berhenti di situ juga, kalian ketika akan mulai perkuliahan di negara nanti, di Australia nanti, itu kalian akan diberikan lagi namanya pelatihan lanjutan, yaitu namanya IAP. Nah, di situ pun kalian juga sudah mendapatkan stipend bulanan. Lalu kalian juga mendapatkan CCS atau Childcare Subsidy. Itu sangat berguna bagi kalian yang bawa anak ya, karena untuk menitipkan anak di Australia itu biayanya sangat mahal. Jadi kalau kalian nggak punya CCS, sudah pasti babak belur. Kalian mendingan nggak usah titipin anak kalian, dengan istri kalian dimintain tolong untuk bantuin kalian jagain anak kalian di rumah, dibandingkan dititipin. Karena dititipin itu mahal banget biayanya di sini, bisa sampai sehari itu paling murah $80, tapi yang normalnya itu $120 sehari. Selain dari benefit, juga kalian harus perhatikan ketatnya persaingan.
Jadi setiap sponsor atau setiap beasiswa yang ada itu memiliki persaingan yang berbeda-beda. Semakin favorit beasiswanya, maka semakin ketat persaingannya. Lalu juga kalian harus perhatikan bagaimana proses seleksinya. Apakah dia seleksinya ribet? Apakah seleksinya mudah? Nah, itu penting juga kalian perhatikan, karena semakin susah atau semakin ribet, maka durasi seleksinya akan menjadi semakin panjang. Maka kalau sebaliknya, kalau seleksinya simple atau mudah, maka seleksinya akan semakin cepat. Ini efeknya apa? Efeknya kepada pekerjaan kalian sehari-hari menjadi terganggu kalau seleksinya ramah, dan tingkat stres kalian akan semakin bertambah kalau seleksinya panjang. Lalu persyaratan setiap beasiswa itu juga beda-beda ya. Ada yang persyaratannya itu banyak banget, ada yang persyaratannya itu relatif lebih mudah. Ada juga persyaratannya itu mungkin dia lebih sifatnya online base, jadi kalian cukup upload dokumen tanpa harus dokumen fisik ya, atau mungkin dokumen fisiknya nanti di akhir ketika kalian sudah lolos baru dimintain verifikasi untuk dokumen fisik. Ada juga seperti itu. Dan AS menganut sistem yang lebih online base, jadi dia tidak menganggap kalian berbohong terhadap dokumen-dokumen kalian. Jadi selama kalian upload, maka dokumen itu sudah dinyatakan asli kebenarannya. Jadi dokumen hard fisik atau hard copy baru akan diserahkan ke mereka ketika kalian sudah dinyatakan lulus. Nah, jadi di awal kalian hanya submit atau upload dokumen berupa online aja. Harus perhatikan yang namanya kontrak, oke? Kontrak ini juga penting karena ini mempengaruhi nasib kalian setelah kalian lulus. Misalnya, apakah dari beasiswa ini kalian terikat kontrak selama-lamanya misalnya, atau kalian bebas setelah lulus kalian boleh terus di negara tersebut, atau kalian harus pulang ke negara asal kalian. Ini juga perlu kalian dalami ya. Lalu bagaimana kontrak itu berakhir, misalnya jika kalian ada force majeure, tidak bisa melanjutkan studi, atau ada masalah ketika kalian studi, apakah kontrak itu ada penaltinya atau tidak. Itu penting juga untuk diketahui oleh kalian, oke, dalam memilih sponsor beasiswanya. Lalu yang berikutnya adalah negaranya. Masing-masing negara biasanya punya spesifikasi beasiswa yang berbeda-beda. Misalnya programnya di Australia itu ada, yang saya tahu ya, ada Australia Award Scholarship. Lalu di Jepang itu juga ada beasiswanya sendiri. Lalu di Belanda, misalnya untuk Indonesia itu ada yang namanya MESO misalnya. Itu juga beda-beda. Lalu ada di Fulbright misalnya di Amerika. Lalu di Inggris juga ada yang namanya Chevening. Itu juga beda-beda syarat-syaratnya. Dan pastinya juga saya bilang tadi, benefitnya juga akan beda-beda. Proses seleksinya pun juga akan berbeda-beda. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kalian harus membuat kalender beasiswa dalam setahun. Nah, kalian harus tahu kapan penutupan terakhir dari beasiswa A, oke? Lalu kalian maju lagi ke beasiswa yang B, kapan penutupannya dia? Lalu yang C, kapan penutupannya? D, E, dan seterusnya. Jadi kalian punya gambaran secara utuh selama setahun. Kapan kalian harus masukin dokumen ke beasiswa A, kapan ke beasiswa B, dan seterusnya. Jangan sampai kalian sia-siakan kalender ini gitu, karena bisa aja kan, mungkin aja kita nggak tahu di mana rezeki kalian. Mungkin bukannya di AS, tapi mungkin di Chevening atau mungkin di Fulbright rezeki kalian. Tapi kalau kalian cuma nyoba di AS doang, tapi padahal rezeki kalian adalah di Fulbright, maka kalian sudah membuang kesempatan kalian selama setahun. Which is kalian harus nyoba lagi tahun depan. Kan sayang banget gitu. Padahal kalian bisa pakai dokumen yang sama misalnya. Mungkin TOEFL kalian itu sudah mencukupi syarat, atau IELTS kalian memenuhi syarat. Sayang dong kalau kalian harus tes lagi buat nyoba beasiswa yang lain. Jadi saran saya, kalian bikin kalender beasiswa full setahun. Ada beasiswa apa aja di situ, kalian blok kalendernya, kalian siapin syarat-syaratnya. Itu saran yang dari saya sih masuk akal. Yang berikutnya adalah kalian dalam hal ini harus tahu strategi. Biasanya itu semakin terkenal beasiswanya, maka persaingan semakin tinggi. Kalau persaingan semakin tinggi, maka peluang kita untuk lulus biasanya lebih kecil dibandingkan beasiswa yang jarang peminatnya.
Dimana kalau jarang peminatnya, maka peluang kalian untuk lulus lebih besar. Tapi ada konsekuensinya. Pasti ada sebab dong, kenapa beasiswa ini kok kurang diminati ya oleh banyak orang. Mungkin benefitnya lebih sedikit. Sekarang balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Apakah kalian hanya mengejar yang penting saya kuliah di luar negeri, atau kalian juga memperhatikan aspek-aspek lain yang sekarang sedang saya bahas ini. Oke? Itu penting juga loh buat kalian pertimbangkan. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, masih dari tips nomor 2, yaitu adalah masalah kantor. Kalian harus cek ke bagian SDM yang ada di kantor kalian, bagaimana kebijakan kantor kalian terhadap pekerja yang akan melanjutkan pendidikannya melalui beasiswa. Apakah harus resign, atau cukup cuti, atau bahkan dibolehkan izin tugas belajar. Nah, ini beda-beda. Kalau di swasta mungkin sangat jarang ya yang dibolehkan cuti selama 2 tahun, apalagi 4 tahun. Walaupun ada teman saya seangkatan yang dibolehkan untuk izin selama 2 tahun untuk dia melanjutkan pendidikannya S2 di NU di Canberra waktu seangkatan dengan saya kemarin. Nah, kebanyakan ya mereka itu harus resign. Oke. Tapi kalian juga bisa nego loh dengan bos kalian. Misalnya, oke Pak, saya resign selama 2 tahun nih. Nanti setelah saya pulang, boleh nggak saya apply lagi di perusahaan Bapak dengan posisi yang lain mungkin, atau yang masih available. Karena kan perusahaan kita kan sudah kenal siapa kita, sudah tahu bagaimana kinerja kita. Kalau kinerja kita bagus dan memang kita setelah pulang itu membawa nilai lebih, saya yakin pasti perusahaan akan menerima, bahkan mungkin dengan kenaikan gaji yang signifikan gitu. Itu untuk di swasta. Tapi kalau di pegawai negeri, selama saya tahu sampai saat ini ada namanya mekanisme tugas belajar. Itu biasanya kalian diizinkan untuk sekolah 2 tahun atau 4 tahun tanpa harus mengajukan cuti. Jadi kalian mendapatkan gaji, bahkan ada juga di sebagian instansi yang tanpa ada potongan tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan lain, itu juga ada. Nah, sekarang coba kalian konfirmasi lagi ke bagian kepegawaian di tempat kalian bekerja. Bagaimana kalau saya ngambil beasiswa ini nih 2 tahun kah atau 4 tahun, itu bagaimana dengan gaji saya, bagaimana dengan tunjangan saya, bagaimana dengan penilaian SKP saya. Misalnya SKP itu kalau buat pegawai negeri penting ya untuk syarat-syarat tahunannya gitu. Lalu bagaimana pengurusannya, itu harus kalian konsultasikan kepada tim SDM kalian. Satu hal yang harus saya garis bawahi dalam poin masalah kantor ini adalah coba kalian tanya ke bagian kepegawaian, entah kalian di swasta ataupun di pegawai negeri atau di lembaga negara lainnya, apakah kalau saya mengambil mata kuliah tertentu atau kampus tertentu, apakah ada privilege khusus yang akan saya dapatkan? Karena saya ada pengalaman teman saya yang dia mendapatkan tambahan tunjangan kalau dia mendaftar di Big 8 di Australia. Jadi kalau di Australia itu ada nama istilahnya Big 8, itu 8 besar kampus dengan peringkat teratas. Nah, bagi instansinya dia, kalau bisa kuliah di 8 besar ini, maka kalian akan mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kampus yang bukan 8 besar tersebut. Coba kalian tanyakan lagi atau pastikan lagi kepada kantor kalian, apakah ada privilege seperti yang saya sebutkan tadi. Atau bahkan juga ada jurusan tertentu yang tidak diperbolehkan. Ingat ya, mungkin ada jurusan tertentu yang nggak diperbolehkan oleh kantor kalian untuk kalian ambil. Misalnya kalau di tempat saya itu MBA itu sudah tidak ada lagi dalam tabel jurusan yang direkomendasikan. Jadi ya udah, ngapain kita ngambil jurusan yang nggak direkomendasikan kantor gitu, percuma. Jadi kita ngambil aja jurusan yang direkomendasikan kantor untuk yang di instansi saya. Nah, coba kalian pastikan lagi apakah ada jurusan tertentu atau program studi tertentu yang tidak direkomendasikan
oleh kantor kalian. Oke, jangan sampai kalian salah milih jurusan atau lagi salah milih kampus. Oke, mungkin kalian harusnya dapat kampus yang bisa ngasih insentif lebih buat penghasilan kalian, tapi ternyata kalian nggak tahu nih. Jadi kalian milih kampus yang lain gitu. Akhirnya kalian kehilangan yang namanya potensial income tadi itu yang mungkin bisa kalian dapatkan kalau kalian daftar di kampus yang memenuhi kriteria tertentu tadi gitu. Oke, aspek keempat, aspek terakhir yang saya bahas di tips nomor 2 yaitu adalah masalah ikatan dinas. Ini sangat penting karena ini menentukan nasib kalian setelah kalian lulus. Oke, ada beberapa beasiswa yang beda-beda kebijakannya. Contoh untuk AAS. Untuk AAS itu kalian tidak diperbolehkan untuk stay lebih lama dari visa yang sudah kalian dapatkan di awal. Misalnya saya itu 2 tahun visa, harus kembali ke Indonesia itu paling lambat visa saya adalah 31 Agustus 2020 ini. Oke, dan di AS itu tidak boleh yang namanya kalian mengambil yang namanya bridging visa. Bridging visa itu biasanya itu di-apply oleh pelajar yang ingin menambah visanya setelah dia lulus atau setelah dia wisuda. Ini bisa digunakan untuk menambah pengalaman ketika mereka lulus agar lebih berguna dan lebih aplikatif sesuai dengan jurusan yang sudah mereka tempuh. Misalnya ada seorang sarjana kedokteran misalnya lulus nih, lalu pengen menambah keilmuannya dia dalam bentuk praktek atau magang, maka dia mau coba ngajuin bridging visa dengan tujuan untuk menambah pengalamannya dia menangani pasien-pasien yang ada di Australia sesuai dengan keilmuannya dia yang udah didapatkan selama S2 dia kemarin. Nah, itu bisa diajukan kalau misalnya kalian melakukan bridging visa. Tapi kalau bagi award di AAS itu nggak boleh, karena setelah kalian lulus atau setelah kalian submit tugas terakhir kalian dan nilainya sudah keluar, maka seminggu setelah nilai itu keluar kalian harus segera pulang ke tanah air gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya namanya award di AAS itu bisa memperpanjang visanya, entah itu untuk bekerja atau untuk sekolah lagi atau untuk magang, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar pulang. Dan selama beberapa tahun kalian akan dinyatakan bahwa ya nggak boleh lagi mengambil beasiswa S2 di AAS gitu misalnya, atau kalian hanya boleh mengambil beasiswa AAS tapi yang tingkatannya lebih tinggi di atasnya gitu. Jadi di kontrak bersama dengan kantor saya pun juga begitu. Kalian tidak diperkenankan untuk stay di negara kalian beasiswa. Jadi setelah kalian selesai maka kalian harus pulang. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi gitu. Jadi coba kalian cek kebijakan masing-masing beasiswa itu pasti akan berbeda. Untuk nanti detailnya mungkin akan saya bikin video khusus masalah bridging visa. Ada lagi poin penting juga yang harus saya garis bawahi dalam hal ikatan dinas ini, yaitu masalah kontrak kalian ketika kalian masa studi. Kalau di AAS kalian boleh yang namanya bekerja selama kalian kuliah itu dibatasi 20 jam per minggu atau 40 jam per 2 minggu. Mana yang sampai duluan? Apakah 20 jamnya tercapai duluan atau 40 jamnya? Misalnya contoh saya itu kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu itu sudah 20 jam. Oke, maka saya nggak bisa lagi tuh untuk lebih dari 20 jam. Maka caranya adalah dalam 2 minggu ke depan, Senin sampai Jumat udah seminggu, maka minggu depannya lagi saya harus mengurangi jam kerja saya. Kalau saya pengen dapat 40 jam untuk 2 minggu, jadi Senin sampai Jumat saya kerja misalnya 35 jam, let's say. Lalu Senin sampai Jumat berikutnya saya harus membatasi kerja saya, yaitu hanya 5 jam aja. Maka totalnya selama 2 minggu menjadi 40 jam atau kurang. Jangan sampai lebih dalam 2 minggu tadi. Jangan lebih dari 40 jam, karena itu sangat membahayakan visa kalian. Maka kalian bisa menyalahi ketentuan yang diizinkan oleh pemerintah Australia untuk kalian bisa bekerja sambil kuliah di Australia. Maka itu efeknya yang paling fatal adalah kalian akan dideportasi. Kalau kalian dideportasi, maka studi kalian selesai, kalian DO. Nah, apa efeknya? Bisa akan ada penalti dari sponsor kalian. Itu sangat bahaya. Kalian cek juga di LPDP atau di
Chevening atau di Fulbright atau di beasiswa yang lain, apakah boleh bekerja atau tidak gitu. Walaupun sama-sama di Australia yang visanya itu adalah boleh sebagai student untuk bekerja 20 jam, maka jangan disamakan dengan beasiswa yang lain. Mungkin di LPDP ada larangan, dilarang bekerja misalnya, atau di beasiswa lain dilarang bekerja. Saya belum tahu dan saya nggak akan mau ngomong banyak di sini karena saya bukan award di LPDP. Mungkin ketika saya mendatangkan narasumber yang dari LPDP, biar mereka yang akan berbicara lebih detail lagi. Saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang bukan dalam pengetahuan saya, oke?